Sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sinta Angelina Laskalanian. Nomor HP saya tertera di sini 0895 2112 4119 dengan alamat email saya yaitu angelina.laska26@gmail.com dan saya dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Sistem reproduksi. Nah, reproduksi ini berarti itu membuat kembali. Nah, jadi reproduksi itu pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Nah, sehingga sistem reproduksi adalah dapat diartikan yaitu organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Nah, sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina atau gampangnya seperti ada antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian sistem reproduksi pada perempuan yang berpusat di ovarium. Nah, pada wanita ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon. Nah, hormonnya ini namanya tuh estrogen dan progesteron. Nah, jika sel telur dan pada ovarium telah matang, nah akan dilepas dari ovarium. Nah, setelah dari ovarium itu, pelepasan telur dari ovarium itu namanya ovulasi. Kemudian, sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika kedewasaan atau pubertas itu telah tercapai. Nah, pada seorang wanita, ovariumnya itu telah mampu menghasilkan sel telur atau yang disebut ovum dan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini fungsinya itu timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Nah, ciri-cirinya itu seperti kulitnya tuh menjadi halus, suaranya menjadi lebih lengking atau tinggi, terus tumbuhnya payudara dan pinggulnya tuh membesar. Nah, kemudian di sini ada alat reproduksi wanita. Alat reproduksi luar ini yang terdiri dari vulva. Ya, vulva ini terdiri dari labia majora dan labia minora. Nah, labia minora ini ada di sekitar sini nih. Nah, kalau labia majora, maaf, labia majora itu ada di luar. Nah, labia majora itu apa sih? Labia majora itu bagian luar dari bibir vagina yang tebal yang dilipisi lemak. Nah, kemudian si labia minora itu bibirnya kecil. Nah, si labia minora ini sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Lanjut. Nah, klitoris yang biasa disebut sebagai kelentit. Nah, klitoris ini yang seperti ini nih. Nih, klitoris ini yang di atas ini. Nah, klitoris itu bagian vagina yang berbentuk tonjolan kecil yang sering kali disebut kelentit. Nah, kemudian ada orificium uretere. Nah, ini yang dia muara saluran kencing. Nah, ini di sini nih. Nah, ureter opening di sini. Nah, ini muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Selanjutnya ada himen. Nah, himen ini ada nih di sini. Himen. Nah, si himen ini bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Bagian sini. Nah, selanjutnya alat reproduksi dalam. Nah, tadi kan reproduksi luar ya. Nah, reproduksi dalam nih. Ovarium, ada yang pertama tuh ada ovarium indung telur. Ovarium indung telur ini
sepasang di rongga perut. Nah, yang fungsinya itu menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Ovarium nih ada nih, yang warna hijau ini. Ini namanya ovarium. Nah, yang kemudian ada fimbriae. Fimbriae itu silia lembut yang terletak di pangkal ovarium. Fungsinya untuk menangkap ovum dari ovarium. Yang kemudian ada infundibium tuba. Itu ujung oviduk yang berbentuk corong. Nah, ini corong. Yang fungsinya itu menampung ovum yang tertangkap oleh fimbriae. Selanjutnya, ada tuba fallopi atau biasa disebut oviduk. Nah, oviduk itu jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus. Nah, tuba fallopi ini yang berada tadi nih, ada di sini salurannya. Nah, fungsinya itu tempatnya terjadinya fertilisasi. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, rahim ini rongga tempat pertumbuhan embrio yang tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ada perimetrium, yang kedua miometrium, dan yang ketiga endometrium. Yang kemudian ada vagina. Nah, vagina ini sebuah lubang berlapis otot yang membujur ke belakang dan ke atas. Nah, dinding vagina ini yang menghasilkan kelenjar Bartolini. Nah, si vagina ini untuk menghasilkan lendir yang mempermudah pada saat melahirkan. Jadi agar tidak tersendat. Nah, kemudian ada proses pembentukan ovum atau yang biasa disebut dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi pada indung telur atau ovarium. Next, nah ini tahap oogenesis. Ini yang pertama, ini yang A dan ini yang kedua. Nah, kemudian yang pertama dari oogonium. Nah, yang kedua terjadinya oosit primer atau calon sel telur. Nah, kemudian terjadilah oosit sekunder dan badan kutub primer atau bisa disebut polosit primer. Kemudian menjadi oosit sekunder yang dipisahkan dari folikel-folikel. Nah, folikel gerak atau biasa disebut folikel masak ini yang bisa memproduksi estrogen. Nah, yang kemudian estrogen merangsang hipofisis. Nah, ini yang menghasilkan LH. LH ini kemudian merangsang terjadinya ovulasi. Nah, setelah itu oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan kutub sekunder. Nah, kemudian pada akhirnya lah terbentuknya satu ootit atau sel telur dan 3 badan kutub sekunder. Nah, kemudian ada ovulasi. Ovulasi ini dapat diartikan itu proses melepasnya telur yang telah matang dari rahim. Nah, kemudian itu akan menuju tuba fallopi untuk dibuahi. Nah, proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah hari pertama siklus mens atau 14 hari sebelum mens berikutnya. Nah, dalam proses ovulasi ini bagannya. Nah, next, dalam menstruasi itu adalah proses peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya pendarahan. Nah, dalam siklus haid ini, siklus haid yang normal itu berkisar antara 28 hari sampai 29 hari.
Memang ada beberapa perempuan yang masa siklusnya itu lebih dari 20 sampai 35 hari, itu memang masih dianggap normal. Dan menstruasi ini memang bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25 sampai 35 hari dan sekitar 10 sampai 15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Di sini ada fase menstruasi. Fase menstruasi yang pertama itu fase menstruasi. Nah, yang pertama, fase ini dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda pada setiap wanita. Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Nah, yang pada fase pertama ini selama 3 sampai 4 hari. Yang kemudian ada fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih terjadi itu lebih 4 hari. Luka akibat peluruhan. Dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. Otomatis jadinya gitu maksudnya. Yang kemudian ada fase proliferasi atau praovulasi. Fase ini itu setelah penyembuhan berhasil, dinding rahim itu akan menebal dengan ketebalan kurang lebih 3,5 mm dan berlangsung dari hari 5 sampai dengan hari ke-14. Pada fase ini itu leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Nah, fungsinya itu menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan yang terjadi untuk memperpanjang hidup sperma, sehingga pembuahan lebih mudah terjadi. Yang kemudian ada fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau yang dikenal dengan masa subur. Nah, sel endometrium ini mengeluarkan glikogen dan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Ovum ini dimatangkan dan akhirnya untuk siap dibuahkan. Nah, kemudian ada fase pasca ovulasi. Jadi, ketika ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen akan mengalami kemunduran. Sehingga fase menstruasi terjadi kembali lagi. Kemudian di sini pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi ya. Artinya ini, fertilisasi itu pembuahan yang merupakan proses peleburan gamet-gamet haploid, yaitu sel sperma dan sel ovum yang sudah matang untuk membentuk zigot haploid. Tempat terjadinya fertilasi ini biasanya di 1/3 tuba falopi atau oviduk, yang biasa juga di luar oviduk, fertilasi vitro namanya. Nah, dalam perjalanan menuju uterus, nah zigot akan mengalami pembelahan. Dan yang kemudian terjadi proses fertilisasi. Yang pertama itu begitu lepas dari ovarium, oosit ini akan menuju ke oviduk. Nah, si oviduk ini dibantu sama epitel bersilia. Yang kemudian ada namanya setelah sperma diejakulasi itu, sperma bergerak dari serviks atau leher rahim, uterus, nah sehingga tiba-tiba di oviduk atau tuba falopi. Itu dengan waktu 14 sampai 72 jam bagi sperma itu untuk membuat oosit ya. Nah, ketika keluarnya oosit itu disebabkan oleh luteinizing hormone atau yang bisa disingkat dengan LH yang disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis ini itu terangsang sama estrogen yang diproduksi sama sel-sel folikel. Kemudian
kapasitasi spermatozoa ini di oviduk itu masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita, di mana terjadilah pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akromosom yang berlangsung dengan kurun waktu kira-kira itu 7 jam pada manusia. Selain itu, spermatozoa ini diberi nutrisi dan ATP oleh jaringan oviduk. Pada pembelahan zigot ini itu menghasilkan 32 sel. Bentuknya memang sama dan seperti buah arbe yang seperti morula itu. Pada pemberian morula ini itu menghasilkan blastosit. Fasenya yang namanya biasa disebut blastula. Terjadi lebih 5 hari setelah fertilisasi tadi. Blastosit dan fasenya itu disebut namanya blastula. Yang terjadi lebih 5 hari setelah fertilisasi. Blastosit ini itu akan menempel pada endometrium dan prosesnya itu biasa dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat akhirnya akan menghasilkan yang namanya kehamilan. Nah, pada kehamilan ini yang biasa disebut gestasi. Gestasi ini proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau yang bisa disebut dengan pembuahan. Nah, pada saat implantasi ini, embrio akan merangsang kelenjar kengal dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG atau dengan kepanjangannya itu human chorionic gonadotropin. Adanya HCG ini di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator dalam uji kehamilan. Dalam uji kehamilan ini dicek dengan urin. Nah, begitu secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Jika pada saat trimester pertama itu, blastula itu akan berkembang menjadi 3 lapisan. Lapisan itu yang namanya lapisan endoderm, lapisan dalam, yang kemudian ada lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan yang kemudian ada lapisan ektoderm atau lapisan luar. Jadi lapisan dalam, lapisan tengah, dan kemudian ada lapisan luar. Nah, itu proses terbentuknya itu ketiga lapisan ini dinamakan granulasi. Dalam pengertian masing-masingnya ini, si lapisan endoderm ini yaitu akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. Kemudian, lapisan mesoderm ini membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Yang kemudian adalah lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis. Jadi yang di kulit-kulit yang di luar gitu. Jadi blastula yang telah mengalami organogenesis ini yang dikenal dengan sebutan embrio. Jadi setelah semua terjadi dapat disebut sebagai embrio atau bisa disebut dengan janin. Yang kemudian setelah mengalami proses kehamilan selama 9 bulan, nah itu akan terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Nah, ini proses dalam persalinannya. Ketika akan mengalami proses kelahiran, dalam serviks itu pasti akan otomatis terbuka. Jadi namanya pembukaan serviks. Yang kemudian setelah serviks terbuka, semua lapisan terbuka dari terbuka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, keluarlah bayi dari tempat si janin ini. Nah, yang kemudian setelah bayi keluar ini berarti yang di dalam kan tinggal plasenta. Plasenta ini kan memang yang berguna untuk antara hubungan dengan ibu dan bayi
dalam pengiriman, nutrisi-nutrisi semuanya untuk si bayi. Setelah bayi keluar, plasentanya ini dipisah dan, dilepas, eee, dari ibu, dibersihkan perutnya. Nah, hormon yang membantu ini relaksin estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Kemudian pada air susu ibu ini atau biasa disebut dengan ASI, ketika bayi lahir, umur 6 tahun, 6 bulan lebih, ini hanya bisa diberi ASI eksklusif dari seorang ibu. Kenapa? Karena ketika bayi saat baru belajar menyusu, isapan bayi ini merangsang keluarnya air susu. Jadi ketika bayi ini, eee, meminta air ASI dari ibu, ia menghisap puting sang ibu. Nah, itu merangsang putingnya itu untuk mengeluarkan air susu. Nah, yang kemudian ini ada ASI steril. Nah, ASI steril ini, gunanya tuh emang mudah dicerna oleh bayi dan mengandung antibodi. Jadi memang dasarnya itu, sang bayi memang harus, dikasih dan bisanya diberi air ASI. Nah, kemudian ASI yang pertama keluar ini, mengandung zat kekebalan. Jadi yang pertama itu memang yang benar-benar sangat penting untuk sang bayi, kebutuhan sang bayi. Dan yang kemudian itu mempercepat pengurangan bobot badan, sang ibu setelah melahirkan. Jadi memang ada hubungannya setelah, pada air ASI ini diminum oleh sang bayi, itu akan, dapat mempercepat pengurangan bobot badan. Kan ketika saat proses kehamilan, seorang ibu pasti akan mengalami penambahan bobot badan. Karena ia mengalami, eee, dia membawa 2 tubuh, selain dirinya, dia membawa anaknya. Yang kemudian, ini menambah ikatan emosi antar ibu dan anak atau sang bayi. Pada proses ini, memang untuk menghubungkan dalam proses, ikatan. Jadi pada bayi, pasti pertama mengenalnya itu sang ibu. Di mana-mana pasti, sang anak pasti mencari ibunya. Ketika mereka nangis, sang ibu datang. Nah, ia langsung diam. Nah, itu dalam proses hubungan ikatan emosinya seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu pencegahan kehamilan ini karena memberi ASI eksklusif akan mengalami keterlibatan datang bulan. Jadi tidak sehingga enggak, hamil selama masa 6 bulan setelah melahirkan. Ketika setelah melahirkan, dalam masa 6 bulan ini ia melakukan proses penyusuan, ia, akan mengalami keterlambatan, jadi tidak langsung cepat. Jadi semakin sering seorang ibu menyusui sang bayinya, maka semakin berkurang untuk terjadinya ovulasi. Dan ini, terjadi tidak akan hamil. Nah, yang kemudian untuk menghemat pengeluaran ya, ketika masih susu pasti sekarang kan mengalami, tambah lama tambah mahal kan. Ada susu yang memiliki tingkat kualitas masing-masing, dari produk A, B, C, dan D, dan seterusnya. Ada fungsinya ini. Nah, dengan harga yang berbeda-beda. Jadi ketika seorang ibu menggunakan ASI, ia tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ia, hanya untuk merawat, ASI-nya untuk tetap, eee, sehat, badannya tetap sehat. Jadi ketika sang ibu sehat, pasti sang bayi ikut sehat. Jadi terima kasih atas perhatian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih jika ada kesalahan, saya minta maaf, dan terima kasih untuk segalanya. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.